sinut dan tunaholongi asa margogo muse. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Keluarga. Nama minggu kita hari ini, Minggu 10 setelah Trinitatis, Merdeka dari Perbudakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu.
Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Hukum Taurat pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini adalah hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 1 dan 2. Suarani tondi itu hatai, jujur dilahosi ditulak hoi, saitan dahajiamu bahu baroham dapot Tuhanmu si sesa dosam. Marunuk di roha popoti sude, pambanmu na korban jekelmu sude, pasahatu Yesus sandok dirimi, saitong pahasungguhon pakopon nai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakan Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebab korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 411 ayat 1. Dosamu hias di batu darhu, nang peraraha dosamu hias di batu darhu, nadadap songon hasuba songonin dado, nang dosamu dan peraraha dosamu hias di batu hias di batu darhu. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yang dikutip dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 747 ayat 1 dan 2.
Aku hidup lagi dalam nama muliahi, ondo totong tangiaki, Tuhan patotonglah kaki. Saya togu Tuhan, dan langsung tulah bumi. Tuinganan muna tongam, selepat totonglah kaki. Dan ngolowau dina holom, diganggu rohai, sai tong masih horohakon, tuinganan nati bui, sai togu Tuhan, ban langsung tulah bumi, tuinganan muna totong, salam dan totonglah kaki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bisa kita baca sesuai dengan yang sudah disediakan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 221 ayat 1 dan 2. Saliling Yesus namang dongaliang maporus sohosoki sai di ibadah. Parmahan Yesus biru-biru naik di tugu-tugu di kidang marmaraan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan menjaga kami di sepanjang 1 minggu yang kami nikmati menjadi bagian dari aktivitas yang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Pada minggu hari ini, ya Bapa di surga,
kami datang ke bait-Mu mengucap syukur melalui ibadah kami ini. Karena itu kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini atau besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kami menyampaikan kepada seluruh jemaat, merdeka. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini yang tertulis dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengerikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil topik khotbah untuk hari ini, yaitu merdeka dari perbudakan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kitab Ulangan ini, ada baiknya berbicara tentang aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Kitab Ulangan ini memperhatikan perkembangan yang sudah ditempuh bangsa Israel di bidang kehidupan, yaitu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan keagamaan. Itu makanya pada saat ini dalam kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 18 ini dipaparkan apa saja yang harus dilakukan bangsa Israel. Secara khusus adalah tentang hukum dan aturan terhadap budak, yaitu budak Ibrani, yaitu Ibrani laki-laki ataupun budak seorang perempuan. Dikatakan dalam ayat ini bangsa Israel harus mengasihi mereka, harus mengasihi budak
laki-laki dan budak perempuan, apabila saudaranya menjual dirinya kepada budak laki-laki ataupun kepada budak perempuan, maka ia akan bekerja selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7 dia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Kalau kita berbicara tentang orang merdeka, tidak ada lagi di sana perbudakan. Tidak ada lagi di sana penganiayaan, dan tidak ada lagi di sana yaitu penyiksaan. Ketika berbicara tentang kemerdekaan, maka aturan-aturan yang dilakukan kepada budak Ibrani laki-laki dan perempuan harus melepaskan dia sebagai orang merdeka, dibebaskan dari segala keterpurukan, dibebaskan dari segala hal-hal yang membuat mereka tersiksa secara batiniah. Itu yang disampaikan oleh Tuhan pada saat ini. Harus melepaskan dia sebagai orang merdeka, dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari pikiran-pikiran yang membawa mereka kepada perhambaan. Dan dari ayat ini bisa kita lihat juga disampaikan ada 3 hal yang mau kita lihat bagaimana supaya aturan-aturan kepada budak Ibrani laki-laki dan perempuan berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, harus melepaskan dia sebagai orang merdeka atau dibebaskan. Yang kedua, janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa atau tangan kosong. Sesuatu yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, kita merasakan bahwa apa yang kita terima tidak merasakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus menghasilkan buah atau upah. Tetapi pada hamba, pada tuan, pada budak-budak, jangan kita melepaskan mereka dengan tangan hampa atau tangan kosong, tetapi mereka harus kita bekali di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, maka tidak seorang pun yang membuat kehidupan mereka menjadi kosong. Yang ketiga, memberikan berkat sesuai yang diberikan Tuhan pada kita. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat, maka kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu pada hari ini Allah membuat hal yang luar biasa kepada budak laki-laki, budak perempuan, supaya mereka menjalankan aturan-aturan di tengah-tengah bangsa Israel, supaya mereka mengingatkan bahwa mereka juga dahulu adalah budak di Mesir. Jadi kita ini adalah semua budak. Ketika kita melihat bahwa Allah mengingatkan kita supaya membebaskan mereka yang di dalam perbudakan di Mesir, Allah juga menginginkan secara umum di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita boleh menghapuskan segala hutang-hutang di tengah-tengah hidup kita. Karena setiap orang yang berhutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Karena sudah merasakan kemerdekaan, sudah tidak lagi diperhamba, tidak lagi diperbudak di tengah-tengah kehidupannya, tetapi menghapuskan hutang. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kebebasan. Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak lupa kacang akan kulitnya. Ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan itu, maka mereka tidak lupa akan janji-janji Tuhan yang diberikan supaya mereka menjadi merdeka. Tidak lagi menjadi budak di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi merdeka di tengah-tengah kehidupan. Itu juga yang kita rasakan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman adalah hal yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika itu juga kita rasakan
pada saat ini juga kita diingatkan supaya kita boleh mengasihi sesama kita. Ketika kita tidak lagi diperbudak, ketika kita tidak lagi diperhamba, tetapi kita mampu memandang status manusia di tengah-tengah dunia ini adalah status yang sama. Kita semua sama. Jadi tidak ada budak, tidak ada yang mau dihianati, tidak ada yang mau disiksa di tengah-tengah kehidupannya, karena status kita adalah sama di tengah-tengah kehidupan kita. Itu makanya kalau ada pembantu di rumah kita, kalau ada pembantu di sawah kita, kalau ada pembantu di perusahaan, kalau ada pembantu di kantor yang kita pekerjakan, mereka mempunyai hak. Mereka mempunyai hak di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang merasa kemerdekaan itu juga menjadi bagian dari setiap orang. Karena itu yang kita rasakan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh karena kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita telah dimerdekakan, jangan kita mau memperhamba diri kita kepada kuasa kegelapan. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala penjajahan. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala kekerasan. Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala tindak, yaitu kekerasan di tengah-tengah kehidupan, kekerasan juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan sudah memerdekakan kita. Itu yang kita rayakan, yaitu HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kita sangat bangga menjadi bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Ketika Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu menjadi hak daripada kehidupan kita, untuk memakai kemerdekaan itu bagian dari iman kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang percaya, yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, akan memberikan roh kepada kehidupan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena kamu dalam Kristus sudah menerima kemerdekaan itu. Itu yang mau kita rasakan. Karena hukum maut atau hukum dosa telah dimerdekakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu juga yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita boleh menghormati, hendaklah kita menjadi orang-orang yang mau melakukan itu sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. Membangun karakter yang mau memerdekakan antara satu dengan yang lain. Kita tetap menjadi pribadi yang sudah merdeka. Jangan pribadi yang mau diperhamba. Jangan pribadi yang mau diperbudak oleh orang. Tetapi kita mau menjadi pribadi yang sudah merdeka. Kita sudah merasakan itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sudah memberikan kepada kita kemerdekaan itu, maka kita pakai kemerdekaan itu untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Merdeka dari perbudakan, merdeka juga dari kemiskinan, merdeka juga dari kebodohan, merdeka juga dari kekerasan. Itu yang kita rasakan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, apa yang mau kita sampaikan melalui firman Tuhan ini, Tuhan telah menghapus hutang. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan. Kita tidak boleh melupakan kemerdekaan itu, karena Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan yang membawa kelepasan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kemerdekaan dan menjauhkan hidup kita dari perbudakan. Hal-hal yang membuat kita diperbudak, mari kita jauhkan itu. Tetapi mari kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, karena itu adalah hak kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga.
untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami supaya kami merdeka dari perbudakan. Tuhan menghapuskan segala bentuk perbudakan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Itu yang kami terima di tengah-tengah kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau memberikan negara Republik Indonesia ini untuk kami tempati, untuk melakukan segala hal-hal yang baik. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami memakai kemerdekaan itu untuk membebaskan orang-orang yang bodoh, membebaskan orang-orang yang miskin, membebaskan orang-orang yang tersiksa. Karena itu berkatilah kami ya Bapa di surga. Biarlah kami orang-orang yang mau menerima kemerdekaan itu, dan kami bagi itu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka. Tuhan menyertai kehidupan jemaat-Mu di sepanjang aktivitas yang Tuhan titipkan untuk dikerjakan oleh jemaat-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Engkau berkati yang menderita, Engkau hibur. Yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Engkau berkati anak-anak yang Tuhan titipkan untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah mereka keluarga, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berguna buat keluarga, gereja-Mu dan bangsa-Mu. Berkati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk besok di tanggal 17 Agustus. Engkau berkati setiap upacara yang diadakan di seluruh instansi. Tuhan memberkatinya. Berkati pemerintahan kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati kemerdekaan Republik Indonesia dan kami jauh dari segala perbudakan. Berkati presiden kami, berkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram. Tuhan mengetahui Tuhan, di tengah-tengah kota kami ini, yaitu COVID-19 yang semakin hari banyak yang terkena. Tuhan, Engkau pulihkanlah dunia ini. Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau pulihkan kota kami. Kami rindu kembali supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas boleh berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang pada saat ini tidak bisa menerima pelajaran di tengah-tengah sekolah mereka karena COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu. Engkau berkati para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu, supaya kami satu visi untuk melakukan yang terbaik melalui pelayanan kami masing-masing. Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang satu hari ini. Lindungi kami kemanapun kami melangkah. Tuhan bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan melalui perkataan dan perbuatan kami, juga melalui tutur kata kami. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tude batamina hasun gogowi sai maporus maho darupari di tangan nadoho bolo busuro tunga sonang dia puan naho
musuro tunasonang dia puna maho. Tungsun hinagogo di Tuhani ningot made bataham do makopop nang ojot rohami dang lelengi tokinai pujianmu Tuhani nang ojot rohami dang lelengi tokinai pujianmu Tuhani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.